kabar Sobat Damai, BNPT Update kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi menarik dan terkini seputar kegiatan dan program kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bersama saya, Indira Dewi. Komjen Pol Boy Rafli Amar memberikan materi kepada 9.000 mahasiswa baru dalam acara pengenalan kehidupan kampus Universitas Indonesia. Dalam paparannya, Kepala BNPT ajak mahasiswa UI untuk meningkatkan semangat dan karakter kebangsaan guna menghadapi tantangan dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Di hadapan sekitar 9.000 mahasiswa baru Universitas Indonesia, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar beri materi bertajuk membangun karakter dan identitas bangsa Indonesia. Materi tersebut disampaikannya dalam acara pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru Universitas Indonesia pada Senin 8 Agustus 2022. Dalam acara yang diselenggarakan di kampus UI Depok, Jawa Barat ini, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar hadir didampingi Sekretaris Utama BNPT, Maijen TNI Dedi Sambowo, serta Direktur Kerjasama Bilateral Brigjen Pol Kris Erlangga. Sementara itu, Rektor Universitas Indonesia, Profesor Ari Kunchoro, hadir bersama jajaran Rektorat Universitas Indonesia. Dalam paparannya, Boy Rafli Amar ajak mahasiswa UI untuk meningkatkan semangat dan karakter kebangsaan guna menghadapi tantangan dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Tantangan tersebut salah satunya adalah ideologi radikal terorisme yang tersebar dengan mudah melalui dunia maya. Hal tersebut menyebabkan terorisme berdampak ke banyak negara. Menurut Indeks Terorisme Global tahun 2022 yang dilansir oleh Institute for Economics and Peace, lebih dari 90 negara terdampak aksi terorisme. Oleh sebab itu, Boy Rafli Amar imbau mahasiswa untuk waspada terhadap berbagai informasi yang diterima, khususnya melalui dunia maya dan media sosial. Di era keterbukaan hari ini, transnasional ideologi yang bertentangan dengan ideologi bangsa kita begitu mudah masuk menghampiri generasi muda Indonesia. Nah, ini kita harus tentunya mewaspadai akan karakter yang menumbuh kembangkan sifat intoleransi kepada kita semuanya. Menutup paparannya, Boy Rafli Amar berharap mahasiswa UI menjadi garda terdepan dalam menjaga keutuhan Indonesia dan mengamalkan 4 konsensus bangsa, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 1945. Lawatan Kepala BNPT ke Universitas Indonesia merupakan upaya BNPT dalam mencegah penyebaran radikalisme terorisme di lingkungan kampus. Sebagai instansi pendidik generasi penerus bangsa, kampus harus menjadi tempat yang bebas dari narasi radikal intoleran. Sebaliknya, kampus harus menjadi tempat berkembangnya narasi toleransi yang merawat keberagaman Indonesia. BNPT gelar penandatanganan nota kesepahaman dengan Legiun Veteran Republik Indonesia dan perjanjian kerjasama dengan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Dalam acara tersebut, Kepala BNPT Boy Rafli Amar sampaikan bahwa kerjasama ini merupakan upaya bersama dalam mempersempit ruang gerak kelompok yang mengusung ideologi kekerasan. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme gelar penandatanganan nota kesepahaman dengan Legiun Veteran Republik Indonesia dan perjanjian kerjasama dengan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Digelar pada 8 Agustus 2022, acara ini dihadiri oleh Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar beserta jajaran, Ketua LVRI Maijen TNI Purnawirawan Saiful Sulun, serta Rektor UPN Veteran Jakarta Erna Hernawati. Pada kesempatan ini, Ketua Umum LVRI Maijen TNI Purnawirawan Saiful Sulun ajak seluruh komponen negara untuk bersatu dengan memegang teguh Pancasila untuk membendung penyebaran radikalisme terorisme. Akhirnya saya ingin mengajak kita semua untuk memegang teguh Pancasila. Karena Pancasila lah
yang mempersatukan kita. Dan dengan bersatu ini, kita dapat membangun negeri tercinta. Sementara itu, Kepala BNPT Boy Rafli Amar sampaikan bahwa kerjasama ini merupakan upaya bersama dalam mempersempit ruang gerak kelompok yang mengusung ideologi kekerasan. Kesempatan ini kami tentunya berharap apakah kerjasama kami dengan Legiun Veteran Republik Indonesia dan juga UPN, Universitas Pembangunan Nasional Jakarta, ini bisa menjadi bagian kita dalam mempersempit ruang gerak mereka-mereka yang mengusung ideologi terorisme yang karakternya kami sampaikan tadi. Dengan demikian, penguatan nilai-nilai juang 45 itu adalah bagian dari upaya kita melakukan upaya mitigasi pada tingkat hulu. Sejalan dengan Boy Rafli Amar, Rektor UPN Veteran Jakarta sampaikan harapannya agar kerjasama ini dapat menjadi fondasi dalam membentuk generasi muda yang mencintai tanah air. Lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada BNPT, lalu juga kepada LVRI atas kesempatan ini. Mudah-mudahan ini menjadi pembuka kerjasama yang lebih baik lagi untuk kita menghasilkan generasi muda yang mencintai tanah air. Ruang lingkup nota kesepahaman antara BNPT dan LVRI meliputi kegiatan ceramah kebangsaan serta sosialisasi terkait pencegahan tindak pidana terorisme. Sementara itu, ruang lingkup PKS antara BNPT dan UPN Veteran mencakup sosialisasi terkait pencegahan paham radikal dan intoleransi kepada tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Langkah kerjasama ini merupakan implementasi konsep pentahelix atau kerjasama multipihak yang digagas BNPT. Dalam upaya penanggulangan terorisme, BNPT berkolaborasi dengan berbagai unsur, termasuk unsur akademisi dan masyarakat. BNPT gelar rapat pimpinan pada 9 Agustus 2022 di kantor BNPT Gambir, Jakarta Pusat. Di pertemuan kali ini, Kepala BNPT ingatkan kembali makna di balik program Kawasan Terpadu Nusantara, yakni sebagai perjuangan melawan kemiskinan sekaligus menyejahterakan perekonomian para mitra deradikalisasi. Dipimpin oleh Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar, BNPT kembali gelar rapat pimpinan bulanan di kantor BNPT Jakarta Pusat. Rapat dihadiri oleh pejabat tinggi Pratama serta pejabat tinggi Madya. Dalam arahannya, Kepala BNPT sampaikan pentingnya program KTN khususnya bagi para penyintas dan mitra deradikalisasi. Boy Rafli Amar tekankan KTN tidak hanya menjadi salah satu usaha BNPT dalam pencegahan terorisme, melainkan juga sebagai salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat guna memutus rantai kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Kita mengajak rekan-rekan sama-sama kita menjadi pejuang dalam rangka mensejahterakan dari kalangan ex-napiter termasuk dengan kemungkinannya penyintas. Jadi mohon setelah dilakukan tahap itu adalah sebuah kegiatan yang terus kita dorong menjadi sebuah aksi nyata. Jadi berjuangnya kita kan memangkas, melawan kemiskinan yang kita harapkan tidak berada pada kelompok-kelompok rentan. Sebelumnya BNPT telah luncurkan KTN di 4 lokasi, yakni Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Tengah. Selain itu, BNPT juga sukses laksanakan panen raya KTN Turen Jawa Timur. Kedepan, BNPT akan luncurkan KTN Morowali, Sulawesi Tengah pada September mendatang. Program Kawasan Terpadu Nusantara diharapkan dapat menjadi wadah bagi pihak penerima manfaat untuk berekreasi dan meningkatkan aktualisasi diri, serta kembali menjadi masyarakat yang cinta kepada tanah air.
BNPT lakukan perjanjian kerjasama dengan Kalbis Institute. Kali ini penandatanganan diwakili oleh Sekretaris Utama BNPT, Majen TNI Deddy Sambowo dan Rektor dari Kalbis Institute. Ini merupakan satu usaha BNPT dalam pencegahan ideologi radikalisme dengan penerapan konsep pentahelix. Rabu 10 Agustus 2022, BNPT kembali lakukan perjanjian kerjasama. Kali ini, BNPT bekerja sama dengan Kalbis Institute. Tanda tangan diwakili oleh Sekretaris Utama BNPT, Majen TNI Deddy Sambowo dan Rektor dari Kalbis Institute, Naik Henok Parmenas. Deddy Sambowo jelaskan penyebaran terorisme tidak memandang siapapun, karena siapa saja bisa terpapar, tidak terkecuali para intelektual muda, yaitu para mahasiswa. Untuk itu, kerjasama ini merupakan salah satu usaha BNPT dalam pencegahan ideologi radikalisme dengan penerapan konsep pentahelix. Rektor Kalbis Institute juga tekankan pentingnya nilai-nilai persatuan yang berguna sebagai landasan karakter seseorang. Pihaknya juga telah membentuk Satgas Intoleran sebagai upaya penanganan masalah yang mengancam keutuhan bangsa. Diharapkan dengan adanya kerjasama ini dapat saling mengisi dan mewujudkan tujuan yang sama, yakni memberantas radikalisme intoleran, serta dapat terciptanya Indonesia yang damai dan harmoni. Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar berikan kuliah umum kepada 3.900 mahasiswa baru Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Dalam paparannya, Boy Rafli Amar sampaikan bahwa ideologi radikal terorisme tersebar melalui media sosial. Untuk itu dirinya mengajak mahasiswa UPN untuk berpartisipasi dalam membendung penyebaran narasi radikal terorisme di dunia maya. Bertajuk Mahasiswa Anti Terorisme dan Radikalisme, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy Rafli Amar berikan kuliah umum kepada 3.900 mahasiswa baru Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta pada 10 Agustus 2022. Digelar di Tenis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, acara turut dihadiri oleh Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi, Majen TNI Nisan Setiadi, serta Direktur Kerjasama Bilateral, Brigjen Kris Erlangga. Dalam paparannya, Komjen Pol Boy Rafli Amar sampaikan bahwa ideologi radikal terorisme tersebar dengan cepat melalui media sosial dan menyasar generasi muda. Untuk itu, dirinya mengajak mahasiswa UPN Veteran Jakarta untuk berpartisipasi dalam membendung penyebaran narasi radikal terorisme di dunia maya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memproduksi konten-konten yang mengangkat nilai toleransi dan semangat kebangsaan. Kita butuh partisipasi aktif anak-anak muda Indonesia, termasuk juga kalian semuanya, untuk membuat konten-konten narasi perdamaian, narasi-narasi yang menghormati kemajemukan bangsanya, narasi-narasi yang mengajak semangat persatuan kesatuan Indonesia, narasi yang mengembangkan nilai-nilai toleransi. Dalam upaya penanggulangan terorisme di Indonesia, BNPT mengusung konsep pentahelix atau kerjasama multi pihak. Akademisi merupakan salah satu unsur yang digandeng BNPT. Kerjasama antara BNPT dan kalangan akademisi diharapkan dapat memutus mata rantai penyebaran radikalisme terorisme di Indonesia. Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar hadiri silaturahmi kebangsaan dengan Perguruan Matlaul Anwar Pandeglang, Banten. Selain itu, dirinya juga kunjungi PLTU Banten 2 Labuan di Kabupaten Pandeglang dalam rangka lakukan kerjasama dengan PT Indonesia Power dan Matlaul Anwar sebagai usaha BNPT untuk turut membantu tingkatkan kesejahteraan para mitra daerah. Berkolaborasi dan bersinergi dengan berbagai pihak penting untuk dilakukan guna membendung propaganda dan penyebaran terorisme yang cepat dan luas. Untuk itu, dengan mengusung konsep pentahelix atau kerjasama multi pihak, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melibatkan pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, media, serta kalangan akademisi sebagai strategi dalam menanggulangi terorisme. Sebagai implementasi konsep pentahelix, BNPT gelar silaturahmi kebangsaan di Perguruan Matlaul Anwar, Pandeglang, Banten.
Diselenggarakan pada 11 Agustus 2022, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar beserta jajaran pejabat tinggi Madya dan pejabat tinggi Pratama hadir di kegiatan ini. Kegiatan turut dihadiri oleh Ketua Umum Pengurus Besar Matlaul Anwar, Mbai Mulya Syarif, serta Direktur Utama PT Indonesia Power. Pada kesempatan ini, Kepala BNPT sampaikan bahwa kekuatan negara bertumpu pada masyarakat. Pemerintah dan masyarakat perlu bersinergi dan berkolaborasi guna mengatasi permasalahan bangsa. Untuk itu, ia mengajak Matlaul Anwar untuk bekerja sama dalam membendung penyebaran radikalisme terorisme. Kekuatan negara itu tidak bertumpu kepada pemerintah, tetapi kepada rakyatnya, bahu-membahu, ulama dan umaro. Harus ada semacam kerjasama dalam menghadapi masalah keumatan. Selama ini sudah cukup banyak kerjasama kami dengan berbagai pihak dan tentunya dengan keluarga besar Matlaul Anwar sendiri. Walaupun yang non formal telah kita berjalan, mungkin nanti kita formalkan kerjasama kita. Boy Rafli Amar juga sampaikan bahwa Matlaul Anwar merupakan mitra strategis dalam upaya penanggulangan terorisme. Sebagai lembaga pendidikan, Matlaul Anwar mengelola ribuan sekolah yang tersebar di seluruh Indonesia. Matlaul Anwar juga lakukan berbagai program pemberdayaan masyarakat, yang salah satunya bekerja sama dengan PT Indonesia Power. Di hari yang sama, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar beserta jajaran kunjungi PLTU Banten 2 Labuan di Kabupaten Pandeglang, Banten. Di lokasi ini, PT Indonesia Power dan Matlaul Anwar bekerja sama dalam pengolahan limbah batu bara menjadi bahan baku konstruksi dan pupuk. Dengan adanya pengolahan limbah ini, turut berdayakan masyarakat serta mantan narapidana terorisme. Tanggapi hal tersebut, Boy Rafli Amar sampaikan apresiasinya. Menurutnya, kegiatan ini turut membantu deradikalisasi di luar lapas serta proses reintegrasi mantan narapidana terorisme. Dirinya berharap agar program ini dapat berkelanjutan guna tingkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan ex-napiter. Bertajuk Ekspresi Indonesia Muda, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme gandeng generasi muda dalam penanggulangan terorisme. Dalam sambutannya, Kepala BNPT sampaikan bahwa pemuda adalah garda terdepan dalam melawan terorisme. Sebagai pengguna aktif internet, generasi muda rentan terpapar narasi radikalisme terorisme. Sehingga hal tersebut tak lepas dari propaganda dan penyebaran narasi terorisme yang cepat dan luas melalui ruang digital. Untuk itu, guna cegah penyebaran terorisme di kalangan generasi muda, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melalui Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Provinsi Banten gelar kegiatan bertajuk Ekspresi Indonesia Muda. Acara yang digelar pada 11 Agustus 2022 ini dihadiri oleh Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar beserta jajaran dan juga Rektor Universitas Matlaul Anwar, Shibli Syarjaya. Acara yang diselenggarakan di Universitas Matlaul Anwar, Banten ini juga dihadiri oleh 150 mahasiswa dan pelajar di Provinsi Banten. Dalam sambutannya, Boy Rafli Amar tuturkan bahwa pemuda adalah tulang punggung pembangunan nasional. Pemuda juga merupakan garda terdepan dalam melawan terorisme. Bahwa pemuda adalah tulang punggung pembangunan nasional dan oleh karenanya kita harus menjadikan pemuda tidak boleh disorientasi terhadap bangsanya sendiri. Tapi pemuda adalah garda terdepan dalam menghadapi musuh negara, musuh masyarakat, bahkan musuh agama. Terorisme bukan representasi dari agama manapun. Sejalan dengan Kepala BNPT, Rektor Universitas Matlaul Anwar, pemuda memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjaga keutuhan bangsa, sehingga pemuda harus berwawasan keilmuan yang luas. Karena pemuda memiliki tanggung jawab yang sangat besar bagi kelestarian bangsa ini. Oleh karenanya, kita perlu isi pemuda tersebut dengan berbagai wawasan-wawasan keilmuan agar dia bisa menangkal informasi, berita yang miring, yang hoax dan lain sebagainya. Tapi justru dia harus memperoleh informasi yang utuh sehingga kehidupan NKRI yang harga mati ini tetap utuh.
Dalam upaya penanggulangan terorisme, BNPT juga telah membentuk program Duta Damai, di mana BNPT menggandeng generasi muda agar tidak terpapar narasi radikal intoleran. Masih dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke Banten, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar hadiri silaturahmi kebangsaan di UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Serang. Kegiatan ini digelar guna cegah penyebaran terorisme di lingkungan kampus. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Komjen Pol Boy Rafli Amar beserta jajaran melawat ke Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Serang, Banten. Dilaksanakan pada 12 Agustus 2022, pertemuan ini dihadiri oleh Rektor UIN Banten, Wawan Wahyudin, beserta jajaran Rektorat dan Dekan UIN Banten. Pertemuan ini merupakan upaya BNPT dalam mencegah penyebaran ideologi kekerasan di lingkungan kampus. Kepala BNPT sampaikan intensinya untuk bekerja sama dengan UIN Banten sebagai kalangan akademisi. Dirinya katakan bahwa kerjasama ini adalah upaya BNPT untuk membangun ketahanan kolektif dalam membendung propaganda radikalisme terorisme, khususnya di lingkungan kampus. Senada dengan Boy Rafli Amar, Rektor UIN Banten, Wawan Wahyudin, berharap agar UIN Banten dan BNPT segera lakukan nota kesepahaman. Menurutnya, setiap elemen bangsa perlu bersinergi dan berkolaborasi dalam mengatasi permasalahan bangsa. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saksikan terus BNPT Update dengan mengunjungi website kami di www.tv.bnpt.go.id serta YouTube channel kami di Humas BNPT. Dan jangan lupa untuk download aplikasi BNPT TV Channel di Play Store Anda. Saya Indira Dewi mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, salam damai dan salam Indonesia Satria.